Oke, selamat malam. Kita akan sedikit membahas tentang setting parameter yang biasanya teman-teman gunakan khususnya di Arjuna versi 4. Oke, bisa kita mulai dari pertama. Kita coba sambil tes. Oke. Jadi yang pertama adalah tentang tinggi candle. Jadi tinggi candle di sini adalah ketika ada candle yang tingginya melebihi 30, maka otomatis robot tidak akan buka posisi. Jadi contoh misalnya, ketika di sini ada candle, misalnya di sini selanjutnya akan ada candle terbentuk 30, otomatis robot jika saatnya dia buka posisi, dan ketika ada penerusan candle, misalnya sekitar setinggi 60 lagi, atau total jadi 90 pip misalnya, otomatis robot tidak akan buka posisi. Dia akan buka posisi setelah candle berikutnya. Jadi maksimal dia hanya buka posisi jika setting ini adalah 30 pip. Jadi ini lumayan berguna ketika market NFP atau di komoditi. Bisa kita lihat teman-teman di candle. Oke, di candle gold seperti ini yang tinggi, yang sudah saya share di grup, maka otomatis robot tidak akan buka posisi lagi. Meskipun sudah masuk dalam range, dia buka posisi. Oke, lalu berikutnya adalah daily target. Daily target di sini sebenarnya hampir sama dengan TP Money. Jadi konsepnya adalah ketika dalam satu kali transaksi, dalam satu pair, nah, di sini misalnya kita setting 100 atau $1. Ketika dalam satu pair dia sudah profit sekitar 100 atau $1, otomatis robot akan take profit. Jadi otomatis dia akan close. Tuh. Jadi di sini dalam take profit ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Bisa kita take profit berdasarkan pip atau di sini berdasarkan TP Money. Apabila berdasarkan TP Money, di sini sudah jelas hitungannya. Jadi di sini kita berdasarkan close berapa dolar. Jadi berapa dolar yang akan kita dapat. Nah, ketika sudah mencapai TP Money, otomatis kan robot close lalu dia buka posisi lagi. Nah, ketika buka posisi lagi itu dipengaruhi juga oleh daily target. Ketika daily target dan TP Money itu sama, otomatis ketika sudah close 100 atau $1, otomatis robot tidak akan buka posisi lagi. Dia buka posisinya adalah keesokan harinya, sesuai dengan jam yang sudah disetting di sini. Jadi dia buka posisi ketika jam 00. Nah, ketika misal di sini daily targetnya 200, dalam satu kali transaksi, dalam satu pair, di sini dia sudah profit 100, close, robot buka lagi, kemudian dia close lagi, otomatis sudah mencapai 200 atau $2, otomatis robot di pair tersebut akan close. Bagaimana jika ada lebih dari satu pair?
pair yang lainnya yang masih belum mencapai daily target, dia akan terus running hingga sudah mencapai daily target. Apakah akan selalu close sesuai daily target? Sebenarnya tergantung, karena market forex itu dinamis. Jika kita lihat aja grafik di sini. Market di sini sedang sideways, full sideways, ya. Itu untuk mencapai target harian sebenarnya susah. Maka ketika sedang trending gitu ya, itu untuk mencapai target harian lebih besar peluangnya, tapi tidak masalah. Jadi cukup aja kita di sini kita setting daily target. Bagaimana jika kita menginginkan robot akan terus open posisi tanpa close? Nah, dari targetnya di sini kita bisa diisi aja setting yang besar. Jadi otomatis robot akan full buka posisi terus. Dia ketika sudah mencapai TP money $1 buka posisi lagi, $1 buka posisi lagi, $1 buka posisi lagi. Dia tidak akan dibatasi oleh daily target. Oke, lalu SL di sini by posisi. Jadi ketika dia open posisi akan ada langsung akan ada TP dan SL. Gitu ya. Jadi di sini optional, jadi bisa dipakai atau tidak. Lalu yang berikutnya trailing start step di sini untuk melock profit. Ya. Jadi meskipun nanti market sudah balik arah lagi, otomatis profit kita sudah terlock. Max equity, main equity ini adalah batas atas dan batas bawah. Batas atas maksudnya, misalnya kita modal di sini kan max equity-nya $500 misalnya. Nah, dan di sini min equity-nya 10. Misalnya kita rubah aja 200 $100. Misal modal sekarang kita adalah $200 atau 20.000. Ketika sudah mencapai max equity, otomatis robot akan stop semua, clear posisi. Apakah besok akan buka? Tidak, karena sudah mencapai max equity. Nah, untuk main equity adalah ketika misal worst case ada floating misalnya dari modal $200 hingga menyisakan equity 100, otomatis robot juga akan close. Di sini close-nya by minus, tapi kita di sini membatasi kerugian kita. Jadi biar kita misalnya di modal kita tidak habis semua. Di sini kita harus menggunakan ini. Jadi apabila teman-teman yang lagi trial robot kemudian tidak bisa jalan, bisa dicek lagi min equity, max equity dan min equity-nya. Oke, lalu di sini lot start ya, lot pertama yang akan dibuka berapa. Jadi nanti disesuaikan dengan brokernya karena ada broker yang minimal 0,1 ya, bukan 0,01. Oke, bagi modal oke, terus max lot di sini nanti kita batasi lot yang terbuka maksimal berapa. Multiplier di sini bisa disetting. Kalau settingnya lebih dari 1, otomatis dia di sini averaging, jadi lotnya tetap membutuhkan jarak TP yang lebih lebar agar bisa mencapai profit TP money. Jika di sini kita setting martingale, otomatis bisa lebih cepat mencapai TP money. Oke, take profit ini berapa pips yang harus dicapai. Oke, sudah enggak ya. Jadi seharusnya kita memang ketika kita ingin close-nya by TP money, saya sarankan memang teman-teman set take profit-nya yang lebar aja, lebarnya agar bisa mencapai. Tapi apabila bikin settingannya tidak pakai TP money, pakai take profit, ya silakan.
Tapi take profitnya jangan 200 juga. Jadi sekitar 50 atau 75. Dan berikutnya adalah level 1, level 2, level 3, dan max trade. Max trade di sini diisi 15, kenapa? Maksimal robot buka posisi dalam satu pair. Jadi misalnya dia maksimal dia buka 15 kali. Nah, 15 kali itu kita bagi menjadi 3 level. Misalnya kita tulis level 1 adalah 4, maka buka posisi 1, 2, 3, 4. Jika level 2 misalnya bisa diisi 7, maka upload posisi 5, 6, 7. Dan level 3 kita samakan dengan max trade 15, maka open posisi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian lanjut adalah distance. Distance 1, 2, 5 adalah buka posisi 1, 2, 3, 4 selebar atau sepanjang 25 pip. Jika distance 2 misalnya kita setting 35, 45 sorry, maka posisi 5, 6, 7 sebesar ya 45 pip. Dan juga di level 3. Misalnya kita setting 50. Kita buat dinamis kenapa? Agar ketika trending, robot masih ada kemampuan untuk membuka posisi lagi. Jadi apabila kita setting jaraknya terlalu rapat, itu baik juga untuk scalping ya. Akan tapi ketika trending panjang, biasanya nanti mentok di max trade. Walaupun max trade bisa ditambah ya. Ketika masuk ditambah pun otomatis nanti lumayan bisa mengurangi margin. Akan tapi ketika kita setting multiplier-nya kecil atau averaging, itu sebenarnya tidak ada masalah. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang parameter EA Arjuna yang versi terbaru. Jadi saya sarankan teman-teman adalah untuk lebih bijak dalam penggunaan lot, karena lot ini memang mempengaruhi berapa besaran profit, tetapi juga berhubungan tentang berapa besaran resiko yang akan teman-teman alami. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjut di chat. Terima kasih.